Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-18 Safar 1445 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Ankabut, dan Quran Surat Ar-Rum. Dan topik kita hari ini adalah ketika batu berbicara. Sudah menjadi rahasia umum, tapi tidak banyak diketahui orang bahwa ada orang-orang Yahudi yang berdarah Arab secara genetika. Saudara bisa melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap gen, darah, dan sebagainya. Atau kita kenal sekarang dengan tes DNA terhadap orang-orang Yahudi tersebut. Mereka adalah kaum Semitik, tapi mereka hanya minoritas. Kemungkinan hanya sekitar 1 orang berbanding 10 Yahudi yang ada sekarang. Dan 9 dari mereka ini adalah kaum Yahudi yang tidak memiliki sama sekali darah Arab. Mereka sama sekali bukan Israel. Lalu siapakah mereka? Mereka adalah kaum yang berpindah ke Yahudi sekali waktu. Dan jika saudara melakukan penelitian terhadap orang-orang di Gaza yang tadinya tinggal di wilayah-wilayah di mana Zulkarnain membangun gedung-gedung penghalang, mereka ini menjadi Yahudi, kemudian beberapa dari mereka menjadi Kristen. Jadi di Gaza yang terdapat orang-orang Kristen, Yahudi Eropa, dan mereka bekerja di dalam dunia Kristen Eropa dan dunia Yahudi Eropa, sehingga muncul aliansi Judeo-Kristen seperti yang Allah katakan dalam Quran Surat Al-Ma'idah 51. Tentu saja gereja-gereja Eropa yang memainkan peran penting di sini, dan mereka inilah yang Allah gambarkan sebagai Ya'juj dan Ma'juj dalam Quran Surat Al-Anbiya 96. Hal ini dimulai dari migrasi massal yang didukung oleh pemerintah Inggris dengan perjanjian Balfour, sehingga Yahudi Eropa itu memenuhi Palestina, yang kemudian pemerintah melakukan pembersihan negara dari penduduk asli Palestina. Hal ini juga terjadi di Amerika dan Australia dan lain-lain. Jadi apakah hal semacam ini hanya satu kebetulan? Atau memang didalangi oleh gerakan yang sama, oleh penindas terbesar yang pernah diketahui dalam semua sejarah dunia, yang paling banyak menumpahkan darah, sehingga Holocaust terjadi di mana-mana, yang paling banyak menciptakan kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Dan orang-orang inilah yang kemudian memunculkan peradaban Barat modern. Saat Allah memerintahkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang harus memerintah atas dasar kebenaran dari Allah. Saat itu malaikat bertanya kepada Allah, apakah Allah akan menempatkan di bumi seorang khalifah yang nantinya mereka akan melakukan kerusakan-kerusakan dan kehancuran, juga pertumpahan darah? Inilah yang saat itu dikhawatirkan malaikat, dan mereka melakukannya dari sebuah pulau di lepas pantai Eropa. Mereka memulai gerakan ini sehingga Napoleon menghina penduduk asli sebagai bangsa penjaga toko. Tapi pulau kecil itu kemudian membawa dunia pada sebuah revolusi ilmiah dan teknologi, sehingga melahirkan Inggris sebagai kekuatan laut terbesar saat itu.
Dan Inggris mempunyai angkatan laut yang signifikan di muka bumi. Dan dengan kekuatan itu dipakai untuk menindas, menumpahkan darah, dan pada akhirnya lahirlah kerajaan Inggris. Dan kemudian kaum ini juga yang mengalihkan kekuasaan Inggris ke Amerika, yang kemudian menumpahkan lebih banyak darah lagi daripada yang pernah dilakukan Inggris. Jadi mereka inilah kaum penindas terbesar di dunia. Mereka ini bukan kaum yang telah menerima hukum-hukum dari Nabi Musa alaihissalam yang merupakan Yahudi asli dan yang ingin menjalani kehidupan yang benar. Kaum Yahudi yang beriman adalah saudara-saudara kita. Kita tidak berselisih dengan kaum Yahudi dan Nasrani yang beriman. Dan di dalam Al-Quran Allah katakan, jika kita berdialog dan berdiskusi dengan mereka, gunakan kata-kata yang baik, tunjukkan kesopanan, jangan melewati batas. Begitulah semestinya cara kita berhubungan dengan mereka yang bukan penindas. Tapi 9 dari 10 Yahudi di dunia saat ini, ditambah dengan Zionis Kristen, mereka adalah penindas terbesar di dunia. Sehingga satu hari nanti batu akan berbicara, datang dan bunuh dia. Karena bahkan batu dan kerikil pun akan muak dengan para penindas-penindas ini. Begitulah Allah mengidentifikasi Yahudi dan Nasrani mana yang Allah anggap kafir. Wallahu a'lam bishawab. Syukran.